Shalom, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Mari buka hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Filipi pasal 4 ayat 19. Demikianlah firman Tuhan. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Amin. Judul renungan harian hari ini yaitu ketika alami masalah ekonomi. Saat renungan ini diposting, kondisi bangsa kita lagi mengalami pandemi akibat merebaknya virus COVID-19 yang juga dialami seluruh dunia, di mana hal ini memaksa pemerintah kita untuk melakukan pembatasan. Akibat pembatasan ini berpengaruh terhadap ekonomi bangsa kita. PHK di mana-mana, perusahaan-perusahaan gulung tikar. Mungkin Anda saat mendengarkan renungan ini sedang mengalami masalah ekonomi juga akibat kondisi bangsa ini. Anda bergumul dengan keuangan, masalah keuangan yang menipis yang disebabkan bisnis Anda mengalami kerugian atau baru saja diputuskan kontrak kerja Anda. Sedangkan anak-anak butuh biaya pendidikan, biaya makan minum, dan biaya-biaya hidup lainnya. Mungkin Anda sudah berusaha mencari pekerjaan baru namun tidak kunjung dapat juga dikarenakan kondisi ekonomi bangsa ini. Saudara-saudariku di dalam Yesus Kristus Tuhan, ada kabar baik. Seperti ayat yang telah kita baca sebelumnya, bahwa Tuhan berjanji memenuhi segala keperluanmu. Di situ tertulis segala keperluanmu, berarti apa yang benar-benar dibutuhkan kita dan bukan keinginan. Namun Anda berkata, tetapi kenapa belum juga kunjung-kunjung datang ya pertolongan Tuhan? Sudahkah Anda berdoa? Saudara-saudariku, datanglah kepada Tuhan dalam doa dan mintalah kepadanya apa yang kamu butuhkan. Pegang janji Tuhan di Matius pasal 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Amin. Setelah itu percayalah kepadanya dan jangan bimbang, seperti ada tertulis di Yakobus 1 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan, hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Kemudian setelah kita berdoa, tetaplah lakukan bagianmu. Misalnya, tetaplah memasukkan lamaran pekerjaan, jalankan bisnismu, dan minta hikmat Tuhan, karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus pasal 2 ayat 17. Dikala menanti-nantikan janji Tuhan, tetapkan dalam hati dan pikiranmu bahwa Tuhan menggenapi janji-janjinya. Jangan biarkan sedikit pun iblis membuat Anda khawatir atau takut berlebihan. Perkatakan janji firman Tuhan tadi. Percaya mujizat masih terjadi. Lakukan kehendak Tuhan dengan menjalani hidup ini, yaitu bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Saya berdoa Tuhan segera memberikan kamu jalan keluar dalam nama Yesus. Mari kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Engkau sungguh sangat baik. Kami bersyukur ternyata Engkau memperhatikan kebutuhan kami. Bapa, kami percaya janjimu, bukakan pintu pekerjaan bagi kami, dan berilah kami hikmat dalam menjalankan bisnis ini, dan mampukan kami untuk mengucap syukur, bersukacita juga. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Demikianlah renungan hari ini, kiranya memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati.